Apa dipikir ngurusin semua? Tidak, Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Gaduh proyek LNG Bali. Sebelum kita terlibat dalam pro dan kontra sebuah proyek, yuk kita lihat dari dua sisi. Gas alam merupakan sumber energi yang sangat diperlukan untuk mendukung banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan gas alam ditujukan untuk berbagai keperluan, mulai dari industri hingga rumah tangga. Gas alam adalah komponen vital atau utama dalam kehidupan modern untuk suplai energi dunia. Sebagian besar negara di dunia mempunyai ketergantungan penuh terhadap gas alam atau gas bumi sebagai pasokan sumber energi. Sebab sumber energi dari gas alam ini juga mendukung perindustrian, komersial, hingga pembangkit listrik. Gas alam adalah sumber energi dari fosil hewan, tumbuh-tumbuhan, atau mikroorganisme lain yang sebelumnya telah tersimpan jutaan tahun di bawah tanah. Setidaknya terdapat 3 jenis gas alam yang ditemukan di Indonesia, yaitu LNG, LPG, dan CNG. Liquefied natural gas atau LNG yaitu gas alam metana, sifatnya tidak berbau, tidak korosif, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Sementara liquefied petroleum gas atau LPG adalah gas alam dengan komponen propana dan butana, sifatnya mudah terbakar, sedikit beracun, tak berwarna, tak berasa, dan bebas bau. Admin telah merangkum dari berbagai sumber. Gas alam yang dihasilkan di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama adalah komoditas energi untuk ekspor. Gas alam yang sudah berbentuk liquefied natural gas atau LNG telah banyak dimanfaatkan untuk keperluan ekspor. Produk kilang gas berupa LNG ditransportasikan menggunakan tangker khusus di tujuan pengiriman yang berada jauh di tempat kilang gas. Misalnya produk LNG dari Kilang Bontang, Kalimantan Timur, dan Arun, Aceh akan dikirim ke wilayah ekspor di Korea Selatan, Taiwan, hingga Jepang. Yang kedua, gas sebagai bahan bakar. Pemanfaatan gas alam berikutnya untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTG, PLTU. Gas alam kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri ringan, menengah, berat, hingga kendaraan bermotor. Terutama untuk kebutuhan gas kota, gas alam ini berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga, restoran, hingga perhotelan. Gas juga sebagai sumber energi alternatif. Gas alam juga banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan sekaligus bernilai ekonomis bagi kebutuhan industri. Misalnya, gas alam menggantikan bahan baku batu bara dan minyak bumi yang cenderung menghasilkan emisi karbon dan gas buang yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Sementara itu, gas alam juga banyak digunakan sebagai energi alternatif untuk kebutuhan rumah tangga seperti alat pendingin atau pemanas. Dengan begitu, penggunaan listrik rumah tangga dapat dimaksimalkan. Gas juga sebagai bahan baku untuk membuat pupuk, metanol, petrokimia, plastik, obat-obatan, cat, hingga foto film berasal dari gas alam. Tidak sampai di situ, gas alam diperlukan sebagai bahan karbon dioksida pada minuman bersoda, dry ice pengawet makanan, industri besi tulang, hujan buatan, sampai bahan pemadam api. Pemanfaatan gas alam di Indonesia dimulai sejak tahun 1960-an. Fakta lainnya menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penghasil gas alam terbesar di dunia. Ya, setelah tahu manfaatnya, inilah masalahnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Wahana Lingkungan Hidup Walhi Bali kompak menolak pembangunan proyek terminal liquid natural gas atau LNG di Sidakarya, Denpasar, Bali. Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata
menyatakan Luhut menolak pembangunan proyek LNG Sidakaya setelah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Bali. Penolakan itu tertuang dalam sebuah surat resmi tertanggal 16 Maret 2023 perihal tindak lanjut proses pembangunan terminal LNG dan jaringan pipa bersih oleh PT Dewata Energi Bersih. Pada surat tersebut, Menko Marves juga mengarahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan untuk tidak memberikan rekomendasi tindak lanjut proses pembangunan terminal LNG dan jaringan pipa bersih oleh PT Dewata Energi Bersih, kata Krishna dalam keterangan tertulis kepada pers Jumat 14 April 2023. Senada dengan Menko Luhut, Walhi Bali menolak pembangunan proyek LNG akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan, yakni mengenai keberlangsungan hidup 5,2 hektar terumbu karang di perarian Sanur. Tak bisa dipungkiri jika akan berdampak terhadap mangrove Tahura Ngurah Rai sebab jaraknya hanya 500 meter dari pesisir yang justru dapat menurunkan kualitas pariwisata karena lingkungannya rusak. Krishna sebagai Ketua Walhi Bali berharap Luhut konsisten menolak pembangunan proyek terminal LNG Sidakaya dan mengingatkan Menko Marves terhadap surat yang sudah diterbitkan dan tidak merekomendasikan pembangunan terminal LNG yang akan mengancam mangrove dan pesisir pantai Sanur tersebut. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi penolakan tersebut dan telah mengirim surat ke Luhut pada 29 Maret 2023. Surat tersebut berisi penjelasan mengenai hasil kajian aspek keamanan, keselamatan operasi, dan pelayaran dalam pembangunan proyek terminal LNG Sidakaya. Iya, Gubernur Koster ini memang agak-agak galak ya setelah menolak tim sepak bola Israel, juga menolak tim bola voli pantai Israel. Koster yakin bahwa suratnya telah diterima Menko Luhut dan berharap Luhut bisa mengkaji ulang studi kelayakan yang pembangunan proyek terminal energi Sidakaya ini sudah dimulai. Pembangunan ini juga didukung oleh Wali Kota Denpasar dan 4 desa adat setempat. Harapannya ini lolos karena untuk kepentingan daerah Bali dan sudah ada kesepakatan dengan Wali Kota dan 4 desa adat yang ada di wilayah itu. Jadi tidak ada problem apa-apa, kata Koster. Iya, kalau posisinya seperti ini, admin juga memberi saran dipertimbangkan dengan baik antara manfaat dan kerugian. Hanya mungkin apakah tidak bisa antara industri, pariwisata, dan lingkungan berjalan beriringan dan berdekatan ya, tidak selalu kesannya bermusuhan dan kontraproduktif. Bagaimana menurut penonton? Subscriber setia Branding IT, silakan sampaikan komentar dan saran serta kritiknya di kolom komentar. Ya, sedikit baku hantam di kolom komentar bolehlah.